Selamat pagi, Bu Selamat Ina. pagi, Ibu. Selamat datang di Perpustakaan SD Putra Nirmala. Terima kasih ya sudah mengizinkan Ciku Yaya mengeksplor perpustakaan SD Putra Nirmala. Oke. Izin ya kita nanti jalan-jalan lihat-lihat perpustakaannya. Iya, boleh Ibu. Nah teman-teman, kita sudah ada di perpustakaan SD Putra Nirmala. Dan ini perpustakaannya nyaman banget, adem, terus bersih, suasananya nyaman. Nah, bagaimana sih manajemen dan pengelolaan perpustakaan SD Putra Nirmala ini? Yuk ikuti terus perjalanan Ciku Yaya bersama Ibu Ina. Nah, Bu Mina, kita mau kemana dulu nih? Kita mau eksplor bagian mana dulu? Oke, kalau di bagian sini dulu Bu, kalau ini adanya ensiklopedi, kemudian yang tengahnya itu ada bilingual Bu, di pojok bahasa Inggris ceritanya itu. Anak-anak biasanya anak kecil yang kelas 1 dan 2 sukanya di sini bilingual Bu, karena ada buku cerita legenda, tapi memang dua bahasa, jadi bisa beberapa ceritanya dapat, belajar bahasa Inggrisnya dapat juga. Oh gitu. Iya. Jadi ini ada dua bahasa ya. Iya. Di sini pakai bahasa Indonesia, di sini pakai bahasa Inggris. Betul, gitu ya. iya. Oh jadi area sebelah sini ini untuk anak-anak kelas rendah mungkin Iya, ya. betul. Tuh. Wow, menarik sekali. Nah, teman-teman, ini yang saya menarik bagi saya. Bukunya itu dilapisi dengan ini loh, plastik ya? Betul. Apa sampul semua buku disampul begini? Iya. Buku baru datang itu kami pasti mengolah bukunya dulu. Jadi di sampul itu adalah olahan yang paling terakhir gitu. Oh, Buku datang itu kita cap dulu, kemudian klasifikasi dulu apa tuh jenis bukunya gitu. Kemudian ada label warna, ada label bukunya juga, dan ada barcode-nya juga. Itu masuk ke aplikasi perpustakaan. oke. Gitu. Jadi ketika buku datang prosesnya lama ya. Iya, Dan lama. ini yang plastik ini terakhir. Iya. Masya Allah. Akhirnya jadi awet ya, anak-anak Betul. baca juga awet. Kita tahu teman-teman, anak-anak kan kalau baca itu kan ya, saking excitingnya lihat. Langsung buka-bukanya cepet-cepet banget gitu. Terus kan ada yang kelipet-kelipet. Benar-benar. Iya. Oke. Tadi sampai di mana ya? Oh, di sini ya. Oke. Oke, berarti di sini anak-anak ini perpustakaan SD. Iya, Ya. perpustakaan SD Putra Nirmala. Itu nyaman banget sih Mbak, ada AC-nya juga ya. AC-nya ada di setiap ruangan. Di sini dua, di sana dua, di sana dua. Oke. Ini tempat baca anak-anaknya ya. bacanya. Gitu, tempat baca. Jadi itu ada sainsnya juga, buku-buku Di sana? sains. Terus ada buku cerita juga, ada ensiklopedi juga, dan ini ada buku 4 dimensi. Wow, apa tuh? Buku 4 dimensi itu anak bisa bacanya di rumah. Kalau misalnya pinjam buku itu, nanti anak tinggal install aplikasinya, kemudian ketika dibaca itu bisa dari handphone itu bergerak. Terus ada langsung gamesnya juga. Oh gitu. Jadi ada 4 dimensi. Iya, betul. Yang dulu 3 dimensi, sekarang 4 Sekarang 4 dimensi. dimensi. Wow. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbak Ina, ini apa aja nih kode-kode yang ada di sini nih apa aja? Kok aku lihat di sana tadi adanya warnanya kuning, Iya. ini ungu, Betul. terus ada juga yang warna merah. Iya. Apa dong? Nggak bisa dijelaskan nggak? Itu supaya rapi satu, yang kedua supaya kita tuh tahu kalau itu tuh bukunya jenis apa. Oke. Gitu. Itu sebetulnya kalau warnanya bebas, tapi kalau di SD Putra Nirmala sendiri untuk warnanya sesuai dengan klasifikasi dari 000 sampai 099 itu kan ilmu karya ilmiah kan. Itu saya pakai dengan warna hijau. Gitu, hijau tua biasanya. Terus kalau misalnya agama itu saya pakai yang orange. Yang itu orange keagamaan. Keagamaan. Oke. Terus ada yang ilmu sosial dan cerita-cerita seperti cerita rakyat begitu-gitu, itu yang ini kuning atau hijau apa ya? Stabilo. Stabilo, iya seperti itu. Oke. Itu banyak sih. Kalau yang biru ini, ungu ini? Itu ada klasifikasinya 600, berarti ilmu terapan. Oh, Begitu. oke. Ih, keren banget ya. Berarti di
sampai diklasifikasikan Iya. berdasarkan warna juga. Betul. Berarti teman-teman, jadi ini adalah buku ini punya SD Putra Nirmala. Oke. Betul. Terus ini Klasifikasinya itu klasifikasinya 540. Berarti tentang 500 itu ilmu pasti. ilmu pasti. Jadi ini merah. Merah. Kemudian ini Ini adalah barcode untuk masuk ke aplikasi perpustakaannya. Kita Masuk ke pakai aplikasi- Slims 8. wow, oke deh. Cuman sekarang itu sedang proses masuk ke English Lite karena kan dari betul. Perpustakaan Nasional itu kalau untuk standar akreditasinya itu harus memakai English Lite. Jadi nanti dari Slims 8 itu kita akan ekspor ke English Lite. Wow. Begitu. Saya sebenarnya kurang paham juga sih teman-teman, belagak paham aja udah deh gitu. Tapi kan nanti kita mungkin bisa berbagi gitu Iya. kan. Kayaknya sekolah-sekolah lain juga masih banyak yang belum menerapkan seperti perpustakaan SD Putra Nirmala gitu kan. Harapannya nih masih bisa menginspirasi teman-teman di sana nih gitu Iya. kan. Nah, kalau konsepnya sendiri SD Putra Nirmala ini perpustakaannya punya tema nggak? Kalau tema sih kita lebih ke nyaman aja. Jadi anak tuh senengnya emang sambil duduk, lesehan gitu. Kayak ke kafe gitu aja, Oke, intinya gitu. Terus bener-bener. memang di perpustakaan ini tuh tidak hanya membaca buku, kita bisa memberikan anak ketika istirahat atau pulang sekolah itu bermain game edukasi. Karena ada juga perpustakaan online-nya gitu. Oh. Jadi disediakan di komputer gitu. Tapi minat baca, daya baca anak-anak, minat baca juga bagus ya di sini. Bagus, banyak banget yang ke perpustakaan. Bahkan kalau ada orang tua yang sudah jemput anak, kadang anaknya tuh pengen di sini terus gitu. Oh gitu. Iya. Saking nyamannya ya. Betul. Sampai- Aku juga nyaman sampai di kadang sini. ditinggal sama orang tuanya, udahlah nanti lagi aja ke sini. Oh gitu. Oke deh, kita kemana lagi nih? Mau melihat Ina. yang online-nya? Boleh. Ayo. Ini display buku baru, Ya, berarti ini itu buku baru di sini. Buku baru yang tahun kemarin. Oke. Buku tahun sekarang itu masih proses pengajuan. Sudah diajukan tapi belum dikirim. Nah, Mbak Ina sebelum kita ke yang online-nya gitu ya, pengadaan bukunya sendiri dari mana ini? Apa dari ada bantuan atau kayak gimana? Kalau pengadaan bukunya itu dari awal tahun ajaran itu biasanya dari anak itu 50.000 itu sudah masuk di kayak uang kegiatan seperti itu dari yayasan sebetulnya. Kita punya yayasan namanya Yayasan Salib Suci itu di Bandung. Jadi berapa jumlah siswa dikalikan dengan 50.000 itu sebagai budget untuk membeli buku gitu. Jadi nanti kita kerjasama juga dengan pihak Gramedia. Kemudian kita biasanya 1 atau 2 hari berkunjung ke Gramedia, terus pilih bukunya dulu. Jadi pilih buku sambil baca kayak gitu. Ini cocok untuk kelas berapa, untuk usia berapa gitu, kita pilih semuanya berapa dus, baru kita input, kemudian pengajuan dulu ke Bandung gitu. Wow. Baru kalau misalnya udah ACC dari Bandungnya, Gramedia yang menghubungi ke Bandung. Oke. Ih, keren banget kan. Nah, ini apa nih? Program kerja perpustakaan. Oh. Merah itu apa, Mbak? Itu sebagai tanda aja sih yang yang dikerjakan. Yang merah itu berarti nomor 1, tuh yang nomor 2 di bulan apa dan apa gitu, warna coklatnya gitu. Oke. Gitu. Keren. Yuk kita lihat yang online-nya. Oke, boleh. Yang perpustakaan online-nya, saya pakainya Google Site. Kemudian di-linkkan menjadi Linktree. Jadi anak-anak tinggal masuk ke websitenya, kemudian nanti dipilih ada video video, kemudian ada gamesnya juga, ada seri Fabel Nusantara dan ada hasil karya anak. Ditampilkan di sini. Betul, namanya Make a Story. Jadi Coba dibuka deh, Mbak. mari kita buka ya. Oke. Oh, ini. Tuh. Ini hasil anak-anak. Hasil anak, anak membuat di Google, di Word, kemudian saya buatkan jadi online-nya seperti ini. Begitu. Wow. Coba Ini kita buka salah satu ya. Oke. Ini Oh, hasil karya anak. Iya, jadi anak bercerita ketika liburan kemana.
gitu. Oh alah, keren banget. Animasinya siapa yang buat? Saya Ih, keren gitu. banget. Oh gitu. Yang lain juga ada. Koran-koran yang online itu cuman ini dari zaman COVID sebetulnya. Karena kan pas COVID itu kan anak PJJ. Iya. Jadi gimana caranya supaya anak juga tetap mau membaca gitu. Jadi ya udah kita buatkan lah. Semenarik mungkin Betul, gitu ya. gitu. Oke. Ini ada piala nih, Ya, lomba perpustakaan tingkat provinsi ya. betul. Wow, keren. Ini ada majalah-majalah gitu kan. Nah, kalau pemilihan buku sendiri dari Putra Nirmala itu ada nggak kebutuhannya paling mendesak tuh apa? Sebenarnya apa yang dibutuhin Iya. sama anak-anak? Biasanya itu ada nggak? sebelum pengajuan ke yayasan itu saya beberapa hari sebelumnya itu bertanya dulu ke Bapak Ibu guru, kemudian membuatkan Google Form untuk anak apa sih yang anak ingin dibaca gitu dan belum ada di perpustakaan. Gitu. Oh, jadi bertanya ke anak-anak dulu? Iya. Terus nanti setelah ada tuh anak-anak mengisi Google Form disaring juga karena kan kalau misalnya dia komiknya ternyata terlalu maksudnya ke arah dewasa, oh tidak di ACC gitu, seperti itu sih. Tetap ya ada Iya, penyaringan tetap. gitu. Oke. Ini pernah dapat juara apa nih Mbak? Ini pustakawan sebelumnya dulu pas tahun berapa ya dapat juara 2 kalau nggak salah atau iya juara 2 ke tingkat nasional juga. Oke. Gitu. Mbak ini udah di perpustakaan SD kan kesini. Betul. Saya tadi lihat di sana perpustakaan SMP dan SMA Iya, gitu ya. Memang bukunya berbeda ya. Iya, betul. Gitu. Anak-anak SD cuma sampai sini Iya, sampai berarti sini. ya. Makanya ini menjadi pembatas. Dan ini juga ada hasil karya guru juga. Oh di sini. Ya betul. Ini saya buatkan versi print-printannya. Oh ini yang tadi juga dibuatkan Iya, printannya ada, iya. dan dibaca dikonsumsi oleh Dibaca. anak-anak. Nah teman-teman ini keren banget kan, karya siswa gitu kan yang dipajang di perpustakaan sekolahnya dan mereka kayaknya bangga ya Mbak ya. Tuh, wow. Ini perlu waktu berapa lama untuk membuat seperti ini? Kalau untuk membuatnya sih, kalau satu buku, kalau sudah ada ceritanya bisa 1 hari. 1 hari. Iya. Gitu. Dengan gambar yang menarik, kayaknya anak-anak juga jadi seneng ya. Iya, betul. Tuh. Jadi kadang kalau kesini, ternyata itu yang membuat misalnya Bu Iya, Memflo gitu. gitu. Langsung dibaca. Ternyata itu kan guru bahasa Inggris, namanya Memflo misalnya. Iya. Oh ada guru matematika gitu, ada guru agama gitu. Oh iya. Jadi guru-gurunya juga, anak-anaknya juga dipajang di sini. Betul. Ini Florida, berarti dia Bahasa Inggris, guru bahasa Iya. Inggris. Ih, keren banget. Coba guru-guru kita kalau bikin seperti ini, memang sih ya. Kalau kita ingin membuat anak-anak gemar membaca, mau menulis, ya diawali dulu dari guru-gurunya Iya, gitu betul. teman-teman. Nah ini gurunya sudah mencontohkan. Iya. Nih anak-anaknya juga jadi banyak Iya. karyanya kan. Selain itu, Bu, guru-gurunya juga ada sharing literasi. Jadi setiap 1 bulan sekali, pas awal tahun itu teman-teman guru itu kita pilihkan buku, kemudian dibaca dan setiap 1 bulan sekali guru-gurunya sharing literasi. Gitu. Bareng-bareng. Gitu biasanya. Antar guru. Iya. Ih, keren banget Biasanya itu. begitu. Dan memang itu juga dibuatkan di drive-nya juga ada gitu, terus diprintkan juga ada. Jadi biar semua juga tahu nih saya ternyata sudah sharing tentang ini gitu. Begitu. Budaya seperti ini tuh jarang banget teman-teman. Sulit nggak kayak gitu sebenarnya waktu memulainya? Untuk memulai sih memang lumayan cukup sulit karena memang pekerjaan guru juga kan luar biasa ya gitu. Cuman anak-anak juga kan pasti mengawalinya dari guru. Kalau guru sudah memberikan contoh, ya jadi kan ikutan tuh gitu Iya. anak-anak. Jadi nanti budaya seperti itu akan ditularkan kepada anak-anak. Iya, betul. Gitu ya. Oke deh. Nah sebelum kita mau cari tahu anak-anak tuh di sini buku apa yang paling mereka cari? Kalau bukunya biasanya itu dongeng. Dongeng. Entah itu kalau nggak dongeng itu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Misalnya tuh saya senang menabung, kemudian yang saya
yang berkaitan dengan temannya gitu. Iya, cerita-cerita Gitu. pendek lah ya. Iya, gitu. betul. Cerita-cerita Terus pendek. buku bisa dipinjam oleh Bisa anak-anak, dibawa pulang. Dibawa pulang 1 minggu. Oke. Kalau misalnya memang belum selesai, anaknya biasanya lapor, Bu, saya diperpanjang ya, biasanya Wis, gitu. oke. Biasanya kalau misalnya dari rentang kelas 1 sampai kelas 6 paling banyak kelas berapa yang kesini? Kelas kecil. Kelas kecil ya? Kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 4 lah. Kelas 5-6 kan memang pulangnya juga agak siang. Jadi mereka datang ke sini tuh paling pas pulang sekolah, tapi memang Sambil tetap nunggu kerja. jemputan Betul, gitu ya. Iya. Dan mereka juga kayaknya udah banyak project kan di Iya, kelasnya betul. gitu kan. Jadi kalau misalkan kesini mungkin karena berkaitan dengan pembelajaran yang mereka Betul, ini aja iya, ya. biasanya begitu. Oke deh, nah teman-teman itu tadi seru banget kan di perpustakaan Putra Nirmala ini gitu kan. Boleh nggak kalau ada orang lain mau berkunjung ke sini gitu ya? Sangat boleh. Terbuka ya? Boleh terbuka. Wow. Kadang mama-mamanya juga kalau misalnya emang anaknya ekskul, kemudian ya daripada nongkrong ngerumpi gitu, ya udah sok nggak apa-apa gitu. Oke, Mbak Ina, sebelum kita tutup nih perbincangan kita, Mbak Ina punya ini nggak pesan buat anak-anak untuk bisa mencintai perpustakaan nih, atau lebih pengen ke perpustakaan gitu? Gimana caranya? Oke, intinya sih perpustakaan itu bukan cuman untuk membaca aja, karena di perpustakaan itu banyak hal yang memang bisa kita lakukan. Karena selain membaca, itu bisa bermain game, menambah ilmu juga, kemudian bermain puzzle juga di sini bisa juga, karena itu juga salah satu membuat anak mengasah anak untuk ketangkasan dan berpikir lebih baik lagi gitu. Oke, jadi jangan lupa ya untuk datang ke perpustakaan di sekolah teman-teman dan juga jadikan perpustakaan sebagai rumah kedua Iya, ya di betul. sekolah gitu. Karena di perpustakaan banyak hal yang bisa kalian temukan. Baik dari perpustakaan SD Putra Nirmala, saya Ciku Yaya. Dan saya Ina. Pamit ya, jangan lupa ke perpustakaan. Dadah.